spot foto, kemudian kita juga ada mini kafetaria gitu. Jadi orang bisa foto, bisa sambil makan. Jangan lupa subscribe Ipoi TV kepada teman-teman semua. Ditunggu juga like, komentar, dan pencet tombol lonceng kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe Ipoi TV. Terima kasih pemirsa Ipoi TV. Hari ini saya akan berbincang-bincang bersama Mas Atma Mahatma. Mas Atma ini adalah owner dari Mahaloka Paradise. Saksikan di dalam acara Inspirasiku. Terima kasih. Selamat siang, sekarang Ipoi TV berada di Mahaloka Paradise. Mahaloka Paradise terletak di Porosutan, Kulon Progo, Nanggulan. Kita sekarang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sangat indah. Ini juga disebut sebagai Ubud Jogja. Hari ini kita akan sekedar ngobrol-ngobrol santai bersama owner dari Mahaloka Paradise bernama Mas Atma Mahatma. Selamat siang Mas Atma. Halo, selamat siang Mas Yopi. Terima kasih atas kunjungannya di Mahaloka Paradise. Ya, dengan senang hati Mas Atma sudah menerima kehadiran saya. Saya senang sekali bisa berkunjung dan bisa bersilaturahmi dengan Mas Atma. Sami-sami Mas Yopi. Selamat berjumpa. Ya, lama nggak jumpa Mas kita Mas. Kita dulu ada event di Project J. Ya, di salah satu kafe di Jogja. Betul sekali. Ya, terima kasih loh Pak itu bisa kenalan dengan Mas Atma. Sami-sami. Sekarang saya diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Atma. Saya mau ngobrol Mas Atma. Saya mau tahu Mas Atma selama ini kan berkiprah di MC, pembawa acara, makeup artis. Kenapa bisa tiba-tiba membuka usaha kuliner seperti ini? Saya juga sebenarnya dibilang ini bisnis apa ya? Kalau dibilang coba-coba ya coba-coba, tapi kalau bilang ini nggak serius ya nggak juga ya, karena kita juga saya sendiri memulai ini juga awal mulia karena ini kan sawah dari warisan seperti itu, dari eyang gitu. Kemudian saya melihat ini sebenarnya berpotensi untuk kita kembangkan lagi menjadi salah satu destinasi wisata. Saya sebutnya adalah ekoturisme Mas. Jadi ini wisata, tapi kita juga di sini kan ada padi nih Mas. Jadi dari proses tanam padi ini kita juga libatkan pengunjung. Jadi nanti kalau jenengan lihat di sana beberapa plot sawah di sini yang nanam ya pengunjung. Gitu. Jadi nanti prosesnya pengembangan setiap tumbuh kembang dari padi ini nanti juga kita akan libatkan pengunjung untuk turut merawat padi hingga akhirnya proses panen. Oh gitu. Gitu. Selain itu juga ada spot foto, kemudian kita juga ada mini kafetaria gitu. Jadi orang bisa foto, bisa sambil makan, bisa sambil enjoy. Gitu. Konsep dari Mahaloka Paradise ini apa Mas? Konsepnya itu tadi ya, jadi kayak ekoturism. Kemudian di sini kita juga kembangkan juga dengan yang lagi diminati dan digandrungi all segmen ya, baik dari anak muda sampai orang tua. Itu adalah spot foto juga. Jadi spot foto di sini adalah konsepnya penunjang. Kemudian juga ada itu tadi ada tempat makan. Tapi kalau saya bilang ini resto juga tidak 100% resto juga ya, karena kami memang di sini kalau misalkan ada rombongan berapa ratus kita juga tidak bisa menampung, karena konsepnya di sini memang utamanya adalah tempat wisata, foto, dan untuk edukasi tentang ilmu padi. Jadi di Mahaloka ini saya juga menyiapkan katalog. Di dalam katalog itu tuh sudah tertera, jadi kayak ada jenis padi apa yang kita gunakan di sini. Kemudian proses dari padi ini tuh seperti apa. Jadi dari proses tanam, nanti kemudian dari tanam itu apa, ngerabuk, matun dan lain sebagainya itu ada di dalam sebuah booklet yang akan diberikan kepada pengunjung begitu. Jadi konsepnya edukasi tentang padi juga, foto juga, makan-makan juga gitu.
Untuk refresh lah biar Iya, nggak iya. jenuh dari kepenatan kota gitu Mas. Ide yang sangat brilian Mas Atma. Dalam arti saya juga melihat potensi Kulon Progo memang untuk wilayah Nanggulan ini sangat bagus. Apalagi banyak juga usaha sejenis yang bergerak di bidang kuliner. Ya semoga sukses untuk Mas Atmanya bersama Mahaloka di Boleh. rencana ke depan untuk pengembangan Mahaloka Paradise itu apa Mas? Kalau rencana ke depan untuk pengembangan saya jujur belum ada pengembangan. Saya kan ini baru sebulan Mas. Oke, siap. Jadi kita baru buka 15 Oktober, kurang lebih baru sebulan, dan ini kita masih maintain terus. Jadi kita masih memaintain dari segi menu, dari segi servis kita harus kembangkan terus. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu sebulan kita sudah dipilih oleh Dinas Pariwisata juga sebagai resto yang akan dilombakan dalam Menoreh Food Festival. Jadi ada Menoreh Food Festival itu memang dipilih beberapa resto yang berkompeten untuk dilombakan. Jadi nanti besok ini kita diwajibkan membuat sebuah kreasi makanan yang inovatif yang bisa menjadi ciri khas dari setiap resto tentunya. Dan ini juga masih agak pusing juga nih, tinggal besok terus kemudian kira-kira menu apa. Jadi tadi aku di dapur masih kulik-kulik nih resepnya apa, harus yang out of the box juga karena saya kan harus menyukai sesuatu yang berbeda gitu loh intinya. Dan tapi tetap berkesinambungan dengan yang ada di Kulon Progo itu sih. Jadi konsep untuk jangka kedepannya aku belum ada gimana-gimana. Yang pasti maintain ini kita harus berinovasi. Nanti kalau sawahnya ini dipanen harus ada sesuatu lain yang daya tarik lain yang harus kita kembangkan. Mungkin lebih ke konten ya. Kalau dari segi tempat tetap ini, tapi kontennya saya akan kembangkan karena memang saya basic saya seni. Kemudian nanti saya akan ada insya Allah pertunjukan sendera tari mengangkat tentang sawah. Jadi mungkin kemungkinan ada sendera tari Dewi Sri, kemudian nanti parade tari. Jadi orang kesini itu tidak hanya menonton pemandangan tapi juga ada atraksi seni tari yang kita kombinasikan dengan scenery atau pemandangan yang indah. Seperti tagline-nya Mahaloka itu adalah when scenery creates harmony. Gitu. Wah, ternyata brilian juga rencana dari Mas Atma. Dalam arti begini, Mas Atma dari seorang seniman dengan menggabungkan dari bisnis dan kuliner ternyata bisa mempunyai rencana untuk menggabungkan antara seni tadi dengan kuliner. Betul, insyaallah. Ya sukses juga untuk buat Mas Atmanya. Semoga Mahaloka Paradise nantinya bisa menjadi pioner untuk wilayah Kulon Progo ini sebagai sentra kuliner yang sangat berkembang. Kesibukan sekarang Mas Atma apa ya? Kesibukannya masih sebagai make up artist, masih alhamdulillah masih laku Mas. Masih laku jadi make up artist, jadi MC juga alhamdulillah masih. Kemudian masih syuting juga di Jogja TV. Oh ya. Gitu. Jadi masih kayak selagi saya masih ada waktu, selagi saya masih ada kesempatan dan diberikan kepercayaan oleh orang ya insya Allah saya akan jalankan. Masih yang pasti bisa bersinergi baik. Sekarang motivasi Mas Atma sekarang apa di dalam kehidupan ini? Motivasi, tentunya motivasi saya itu tidak muluk-muluk ya. Motivasi adalah gimana cara kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Urip itu urup ya? Urip itu urup. Apa sih kalau misalkan yang kita cari kalau nggak bermanfaat bagi orang. Itulah kenapa saya bikin ini tuh juga saya pingin untuk bisa merangkul khususnya masyarakat yang ada di Pronosutan Kembang Nanggulan ini. Dari segi pegawai saya juga merangkul warga sekitar, dari parkiran juga. Dan untuk sawah ini sawah ini kan milik saya pribadi, namun saya berikan untuk warga mengolah, nanti hasilnya 100% untuk beliau. Jadi memang saya tidak akan memungut dari hasil sawah ini. Jadi monggo nanti biarkan yang memanen dan menerima itu adalah yang mengolah. Gitu sih Mas. Ya, semoga biar menjadi pemicu untuk menjaga. Sekarang saya sudah bersama Mas Atma, sudah ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih Mas Atma atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bisa ngobrol-ngobrol santai di Mahaloka Paradise. Semoga Mahaloka Paradise sukses, banyak pengunjung, digemari banyak orang, dan banyak didatangi artis-artis. Amin, terima kasih doanya ya Mas ya. Amin. Oke, terima kasih buat pemirsa semuanya. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Kepada semua pemirsa Ipoy TV yang sudah menyaksikan bincang-bincang saya bersama Mas Atma Mahatma.
Semoga acara ini, acara inspirasiku ini bisa menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa subscribe Ipoi TV kepada teman-teman semua. Ditunggu juga like, komentar, dan pencet tombol lonceng kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe Ipoi TV.